Baik, selamat pagi teman-teman para mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Hari ini kita akan belajar online sehubungan dengan COVID ya. Saya akan menjelaskan bahan pelajaran mengenai cek dan bilet giro yang ada di e-learning kita. Ya, seperti kita ketahui, cek dan bilet giro itu adalah alat untuk menarik rekening giro ya. Di samping itu ada juga sarana lain seperti surat kalau dia tidak diberikan cek dan bilet giro. Tapi umumnya cek dan bilet giro digunakan untuk penarikan rekening giro. Cek itu untuk penarikan tunai atau maupun pindah buku, dan bilet giro hanya untuk pindah buku ya. Mari kita pelajari satu persatu. Ini ada cek. Jadi biasanya cek ini satu lembar diberikan. Ini ada bongkolnya ya, bongkol dipotong sini, kemudian diberikan kepada nasabahnya. Ini ada pertinggal untuk pemegang rekening. Baik, ini kita pelajari satu persatu ya. Ini sudah dituliskan. Jadi kalau menulis cek ini harus selengkap-lengkapnya ya teman-teman. Jadi apa yang ada di cek ini adalah nama ceknya ya, kata-kata cek, kemudian ada nomor serinya, kemudian nama banknya, cabangnya, kepada siapa ini dibayarkan, kemudian angka dalam kata-kata, kemudian jumlah uangnya dalam angka, tanda tangan penarik, nama penarik, dan nomor rekening penarik ada di sini. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Ini ada nomor seri cek, tapi sebelumnya ini adalah di encode. Angka-angka yang ada di sini di encode ini berguna untuk dikeliringkan ya. Jadi seandainya cek ini dikeliringkan, artinya dibayar melalui bank lain, nah ini harus di encode. Ini angka-angka ini apa? Ini adalah angka dari ini ya, nomor seri cek. Jadi alfabetnya tidak disebutkan, cuman angkanya aja. 800001, ini 80001 ya. Kemudian 3 angka di depan ini, nah ini adalah kode bank. Jadi 000 itu saya umpamakan bank SMF. Kalau realitasnya kalau dia 008 itu adalah Bank Mandiri. Kalau 002 kalau tidak salah itu BRI ya. Ini adalah kode dari cabang. Jadi ini cabang Medan Sutomo. Saya anggap ini 4084. Kemudian ini ada nomor rekening penarik. Ya, ini nomor rekening dari Benget Simarmata selaku pemegang rekening nomor ini. Ada 10 angka. Jadi seandainya ada bank-bank yang menyatakan itu 13 angka, ada yang 12, jadi 10 angka yang terakhir yang diketik di sini. Kemudian ini ada 00. 00 ini adalah kode daripada cek. Kalau dia bilet giro ini 10 ya. Kalau cek 00. Baik, kita akan mempelajari cek ini ya. Ini cek ini adalah cek atas unjuk. Kenapa saya bilang atas unjuk? Karena pembawanya tidak dicoret. Ini berarti walaupun namanya disebutkan di sini Tamara Maduri, ini berarti siapapun yang membawa cek ini berhak untuk menguangkan cek ini. Ya. Sekali lagi, apabila pembawanya tidak dicoret, itu berarti cek atas unjuk, artinya siapapun yang membawa cek ini itu berhak untuk menerima pembayaran dari cek ini. Jadi walaupun disebut di sini Tamara Maduri, siapapun yang membawa itu berhak. Ya. Seandainya
dicoret, ini coret ya, tolong perhatikan. Itu berarti hanya yang namanya di sini yang berhak menguangkan cek ini. Jadi hanya si Tamara Maduri. Jadi Tamara Maduri lah yang berhak menguangkan cek ini. Dia datang ke bank membawa KTP, ya. Seandainya cek atas nama ini, katakan Tamara Maduri tidak bisa ke bank, dia bukan bikin surat kuasa, ya. Dia endorsement namanya, mengalihkan dengan menandatangani di balik cek ini. Jadi Tamara Maduri menandatangani di balik cek ini dengan menggunakan nama orang yang di-endorse ataupun tidak. Ya. Di endorse-nya misalnya Tamara Maduri memberikan ke si A, jadi dia tanda tangan di belakang, dibuat namanya si A. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan cross check. Ya, ini cross check. Jadi ada 2 garis di sini. Biasanya di sini garis, ini cross check, ya. Atau kadang-kadang di sini di garis. Ini berarti cek ini tidak bisa dicairkan dengan tunai. Ini berarti harus dipindah bukukan. Ya. Ini berarti harus dipindah bukukan. Oke? Tidak bisa ditunaikan. Oke? Kalau seandainya ada salah, misalnya Tamara Maduri harusnya Tamara Blazensky. Ini dicoret, kemudian coretan itu disahkan dengan menandatangani di dekat coretan, ya. Tanda tangani ini Tamara Blazensky misalnya. Ini tanda tangan di sini. Oke. Ya, ini pun begitu. Kalau misalnya harusnya 1 juta tercetak 100, ini dicoret, bikin 1, kemudian ditandatangani. Ya, maksimum berapa coretan? 3, ya. Sebaiknya jangan banyak-banyak. Tapi untuk hal ini seandainya dia berubah pikiran, oh ini saya coret, ini salah saya coret, terus ditandatangani, itu bukan berarti ini jadi tunai, ya. Itu bukan berarti jadi tunai. Ini berarti menguatkan cross ini, ya, berarti menguatkan menjadi non tunai. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan mengenai tanggal, ya. Ini adalah tanggal penarikan, ya. Tanggal penarikan ini ke depannya 70 hari, ya, 70 hari setelah tanggal penarikan itu namanya tanggal pengunjukan. Artinya apa? Kita hitung 70 hari setelah tanggal penarikan adalah 12 Juni 2020, ya. Jadi dari tanggal 5 April sampai 12 Juni itu wajib disediakan uangnya. Dan cek tidak boleh dibatalkan. Ya, jadi kalau cek ini udah dikeluarkan 70 hari itu tanggal pengunjukan namanya, itu wajib uangnya tersedia. Oke. Akan tetapi di hari ke-71 sampai hari 250 itu tidak wajib lagi uangnya tersedia. Karena apa? Di hari ke-71 sampai 250 itu cek bisa dibayar. Artinya apa? Seandainya uangnya ada, katakanlah tanggal 15 Juni dia diuangkan, kalau ada uangnya bisa dibayar. Tapi kalau nggak ada uangnya bisa ditolak. Dengan catatan tidak boleh ditolak dengan alasan saldo kosong. Oke. Di hari ke-251 cek kadaluarsa, ya. Hari ke-251 cek kadaluarsa artinya cek ini sama dengan kertas biasa, tidak bisa lagi diuangkan. Oke. Jadi tanggal cek ini ada 1, ini tanggal penarikan. 70 hari ke depan itu tanggal pengunjukan, yaitu 12 Juni.
Artinya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni itu cek tidak bisa dibatalkan, wajib bayar. Oke. Akan tetapi hari ke-71 sampai hari ke-250 boleh dibayarkan. Artinya kalau ada saldonya bisa dibayar. Kalau tidak ada saldonya bisa ditolak, tapi penolakannya bukan penolakan saldo kosong. Ya. Pertanyaannya, seandainya Bank Simarmata memberikan ke Tamara ini cek tanggal 5 April. Dia memberikannya tanggal 1 April dan Tamara datang ke bank tanggal 2 April. Sekali lagi, ceknya tanggal 5 April, tapi Tamara datang tanggal 2 April menguangkan cek ini. Apakah bank bisa bayar? Bisa. Jadi tolong hati-hati. Walaupun tanggal penarikannya tanggal 5, tapi Tamara ini datang ke bank tanggal 2 April, ceknya bisa dibayar? Bisa. Sepanjang saldonya ada. Tapi kalau misalnya saldonya tidak ada, cek ditolak, tapi bukan saldo kosong. Ditolak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi tentang waktu pengunjukan, pembatalan dan kadaluarsa. Jadi hari pertama sampai hari ke-70 itu namanya waktu pengunjukan. Hari ke-71 sampai hari ke-250 itu cek boleh dibayarkan, cek boleh dibatalkan. Ya. Tapi tadi hari pertama sampai hari ke-70 cek tidak boleh dibatalkan. Hari ke-250 ke atas itu kadaluarsa. Ya, cek itu sama dengan kertas biasa, tidak bisa lagi diuangkan. Oke. Nah, ini tadi penjelasan apa itu cek atas nama. Saya ulangi, cek atas nama adalah cek yang kalau pembawanya dicoret. Jadi nama Tamara tadi itulah yang berhak, kalau pembawanya dicoret itulah yang berhak untuk menguangkan. Oke. Cek atas unjuk, pembawanya tidak dicoret. Ya. Kemudian cek silang itu di cross ceknya, kan tetapi ceknya jadi tidak boleh diuangkan secara tunai tapi pindah buku. Baik, sekarang kita masuk ke bilet giro. Bilet giro sama dengan tadi, ada kata-kata bilet giro, nomor serinya, nama banknya, cabangnya. Ini ada nomor serinya sama dengan ini ya. Kemudian ada banknya, ini bank SMF 000, kalau 8 dia bank Mandiri ya. Ini 4.000 ini cabang Medan Sutomo, kita anggap begitu ya. Ini nomor rekeningnya. Jadi nomor rekening dari Bank Simarmata ini salah ya. Harusnya ini AC 000-200.006 ya. Kemudian ini selengkap-lengkapnya diisi. Ya, diisi. Artinya apa? Karena kita katakan tadi bilet giro itu hanya untuk pindah buku. Perbedaannya dengan cek tadi, cek bisa diuangkan secara tunai, bisa pindah buku. Kalau bilet giro hanya untuk pindah buku. Ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi, bilet giro ini ada 2 tanggal. Ya, ada tanggal penarikan, ada tanggal efektif. Sementara cek tadi hanya 1 tanggal, yaitu tanggal penarikan. Jadi tanggal penarikan ini adalah tanggal dibuatnya atau ditulisnya cek ini, bilet giro ini. Ya. Tanggal efektif ini berarti tanggal 25 April lah bisa bilet giro ini dipindah bukukan, dieksekusi. Ya. Akan tetapi pada saat membuat tanggal ya, tanggal efektif ini tidak boleh lewat 70 hari dari tanggal 5. Karena apa? Khusus bilet giro lewat 70 hari, yaitu lewat 12 Juni itu udah kadaluarsa. Kalau cek tadi 250 hari kadaluarsa. Kalau ini 70 hari udah kadaluarsa. Kalau cek tadi 70 hari itu masa pengunjukan, bisa diuangkan. Ya. Itu kalau di bilet giro 70 hari, di atas 70 hari justru itu sudah
kadaluarsa. Jadi ada 2 tanggal, itu tanggal tanggal penarikan sama tanggal efektif. Pertanyaannya, apabila batu COVID ini, batu COVID namanya ya, memindah bukukannya tanggal 20 April, bisa nggak? Ya nggak bisa, karena tanggal efektifnya tanggal 25 April. Kalau dia tanggal 25 Mei diuangkan, bisa nggak? Bisa, karena belum lewat masa kadaluarsa, yaitu 12 Juni. Kalau tanggal 10 Juni diuangkan, walaupun ini tercatat 25 April, bisa nggak diuangkan? Bisa, karena dia belum kadaluarsa, sepanjang uangnya ada. Ya, oke, itu aja syarat-syaratnya mungkin untuk hari ini, teman-teman mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Ini pemenuhan syarat formalnya tadi udah kita bahas tadi waktu foto sebelumnya ya. Tolong nanti dipelajari lagi bahan yang saya berikan ya. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti tugasnya saya akan berikan di e-learning Politeknik Mandiri Bina Prestasi ya. Ini mengenai tanggal penarikan, tanggal efektif sama tanggal berakhirnya pengunjukan atau tenggang waktu efektif. Di sini kadaluarsa ya. Ini udah kita bahas kemarin. Baik, teman-teman, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.